Bahkan orang yang ingetin dia dimarahin gitu. Iya, udah kita ingetin nih, galakan dia nih gitu. Nah, iya, ya. Itu namanya istidraj. Jadi orang dia berada dalam kenikmatan dalam kemaksiatan itu istidraj. Aduh, alhamdulillah. Istidraj. Istidraj, kepotong ya? Iya, Kepotong. istidraj. Apa Bib? Gimana istidraj? Istidraj. Ya, Bib. Nah. Gimana tuh Bib? Istidraj. Itu sebenarnya istidraj itu asal hadisnya baginda Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda wa huwa 'ala ma'asihi fa innama dzalika istidrajun lahu." Ya mudah-mudahan lafaznya nggak salah ya. Ini anak hafal kayak 15 tahun lalu. Wah, 15 tahun lalu udah. Aneh malah baru dengar sekarang Bib. Astagfirullahaladzim. Nggak ada, takut salah aja lafalnya. Makanya anak kasih apa namanya kalau excuse tuh anak kasih alasan lah. Iya. Mudah-mudahan nggak salah. Jadi kalau ada yang salah, ini udah 15 tahun. 15 tahun lalu ya. Masya Allah. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda wa huwa 'ala ma'asihi fa innama dzalika istidrajun lahu. Ketika kamu melihat seorang hamba dalam kemaksiatan dan dikasih nikmat sama Allah, maka itu tidak lain dan tidak bukan adalah istidraj. Kenapa Allah kasih kenikmatan itu? Kenikmatan itu sejatinya bukan sebuah kenikmatan. Kenikmatan tersebut sejatinya adalah azab buat dia. Wah. Jadi azab yang paling mengerikan itu Bang, bukan kehilangan harta. Karena harta ketika datang bisa hilang, bisa habis gitu. Bukan kehilangan orang yang kita sayang. Setiap yang kita temui, kita pasti berpisah. Iya. Bukan barangkali kehilangan jabatan, karena jabatan ada masanya. Atau barangkali kehilangan kepercayaan. Bentar, Umi Ani ya. Assalamualaikum Mah, lagi podcast bentar ya. Maaf ya. Tadi saya udah ganti Farid. Udah dong. Makasih. Assalamualaikum. Bang, sorry RI1 ini bro, nggak bisa ditolak bro. RI1 wajib tuh Bib ya. Jadi azab terbesar itu bukannya kehilangan harta, kehilangan orang yang kita sayang, bukan kehilangan kepercayaan. Bahkan kepercayaan itu kita bangun dari nol. Dia ada dan bisa nol lagi. Wah, Allah. Azab terbesar itu Bang adalah kehilangan kenikmatan beribadah sama Allah. Jadi kehilangan kenikmatan iman kita. Jadi ketika kita beribadah udah nggak bisa ngerasain nikmat lagi, itu kita lagi nerima azab yang mengerikan banget. Lebih besar dari itu, azab yang lebih besar dari itu adalah saat kita bisa menikmati kemaksiatan kita. Lebih besar lagi tuh Bib ya. Iya, karena semakin kita bisa menikmati kegiatan tersebut, semakin kita berjarak dari Allah Subhanahu wa taala, dan gak ada sesuatu yang lebih mengerikan dibandingkan jarak antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makanya namanya istidraj. Istidraj itu sebenarnya adalah azab, walaupun dia terlihat oleh kasat mata kita sedang menikmati, tapi dia sedang menerima azab dari Allah, yakni azab jarak antara diri dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah tuh dah, ya Allah. Iya. Dan sebenarnya ilmu istidraj ini bukan untuk kita nilai orang ya. Oke. Ilmu istidraj ini untuk kita nilai diri kita sendiri. Oke, berarti bukan untuk menilai orang Bib ya. Bukan, semua ilmu yang berkaitan dengan hati bukan buat nilai orang, tapi buat nilai diri sendiri. Wah, ilmu tuh. Karena kalau ilmu tentang hati buat nilai orang, jatuhnya kita judgmental. Ya. Nah, gimana cara ngelihat diri sendiri dengan ilmu istidraj ini? Kita lihat kalau kita bermaksiat dan gak terjadi apa-apa. Masya Allah. Itu istidraj. Atau kalau kita punya kecanduan terhadap satu perbuatan buruk dan belum ditegur-tegur sama Allah, Masih lu jalan aja udah tuh ya, makin enak deh hidup lu tuh gitu ya. itu kita harus khawatir. Wah. Harus kita ambil wudhu, sholat tobat. Masya Tapi Allah. sekalipun begitu, tetap kalau kita mau balik sejauh apapun kita dari Allah, kalau kita mau balik, kita tetap diterima sama Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, bilangin kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas menzalimi dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni segala macam dosa. Segala macam dosa gitu. Dan Allah menamakan dirinya Ghafurur Rahim, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang.
Astagfirullah. Gitu Iya, Pak. iya. Berarti Intinya. sebesar apapun dosa tuh bakal diampunin gitu ya. Insya Allah kalau kita mau tobat. Kita mau tobat ya, Bib, ya. Salah satu langkah mau tobat adalah tadi sholat taubat ya, Bib ya. Salah tobat. Terus kalau ada kemaksiatan yang belum bisa kita lepas, minimal kita tutup dulu. Jangan norak kalau kata ente. Masya Allah. Jangan kita buka depan orang. Itu salah satu langkah juga berarti, Bib ya. Karena ditutupnya keburukan kita itu nikmat dari Allah. Wah. Ketika kita membuka aib kita, itu kita lagi melanggar nikmat yang Allah kasih itu. Masya Allah. Berarti kalau emang masih rada berat nih, Bib, bahasanya gitu kali Iya. ya. Anak-anak muda ya. Rada berat banget nih lu mau menghilangkan kebiasaan buruk lu, minimal jangan lu kasih tahu ke orang dulu deh. Iya, minimal lu tutup aja. Minimal lu doang lu yang tahu deh Keep gitu in ya. private dulu aja. Setelah itu baru deh coba step berikutnya, Bib Ya, ya. karena yang lebih besar daripada perbuatan dosa adalah bangga terhadap dosa itu. Masya Allah. Tuh. Ilmu lagi aja dari IM. Iya. Lu jemput norak dah. Bener dah maksud gua. Dah. Saya terserah, lu mau ngapain mah terserah. Ini kan Iya. nafsi-nafsi, Bib. Nafsi-nafsi. Bener. Cuman kan balik lagi, jangan Iya. norak doang. Masalahnya kenapa lu kelihatan sama gua? Iya. Kalau lu nggak kelihatan sama gua sih bodo amat gitu, Iya. Bib. Karena itu ngelanggar nikmat Allah, nutup Gitu ya, aib. Bib, ya. Allah tuh saking sayangnya sama kita. Waktu kita berbuat buruk, kita pasti ditutup dulu aibnya sama Allah. Pasti itu udah pasti. Udah pasti itu, Bib. Karena Allah saking sayangnya sama kita. Kayak abang punya anak deh. Oke. Anak abang ketahuan apa misalnya? Ketahuan maling misalnya, Maling, nauzubillah ya. min zalik ya. Iya. Atau lebih parah lagi deh, abang punya anak, nauzubillah min zalik, jangan sampai kejadian anak abang ternyata suka sama jenis misalnya. Masya Allah. Pasti abang tutup kan? Iya, iya. Abang tutup aib dia kan? Iya. Bayangin ketika dia dengan bangga memamerkan, Ya menggaungkan kemaksiatannya misalnya, atau menggaungkan keburukan yang dia punya misalnya. Bayangin sakit hatinya abang yang udah nutupin aib anak abang gimana? Iya, Nah itu iya. Allah sama kita gitu. Ditutup dulu, Bib, ditutup ya. Allah sama kita gitu. Saking sayangnya Allah sama kita, keburukan kita itu aibnya ditutup sama Allah. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa punya kesempatan taubat lebih besar gitu. Sampai di titik, oh ini kayaknya orang ini nih nggak bisa lagi ditegur sama hidayah-hidayah yang gua kasih nih. Orang ini kayaknya lebih malu sama omongan pandangan manusia. Dibuka dah aibnya sama Allah. Tapi tadi tuh, Bib, pembahasan menarik nih, Bib. Ini agak sedikit ide, cuman Ana mau nanya juga, Bib. Tadi soal hubungan sesama jenis, Bib. Sebenarnya, Ana kan nggak tahu ya, Bib ya. Zaman dulu gitu, zaman Nabi atau zaman sahabat, Bib gitu ya. Perilaku seperti ini tuh sebenarnya ada gak sih, Bib? Jangankan zaman sahabat, zaman sebelum Nabi ada juga ada kaum kan namanya Nabi Lut. Iya, kaum Nabi Lut itu, Bib. ya. Kaum Sodom. Kaum Sodom. Kaum Berarti Sodom. Sodom itu Kalau Lut itu kan nabi ya, kita Oh, nggak oke. bisa mengkonotasikan Lut dengan konotasi negatif. Oke. Lut itu utusan Allah, Nabi Oke. Allah. Berarti pas zamannya Nabi Lut, Iya, zamannya Nabi Lut, Oke. namanya kaum Sodom. kaum Sodom. Kaum Oke. Sodom. Makanya sekarang perilakunya disebut Sodomi, Oh. ya kan? Sodom itu berarti emang bahasa Nama kaum. nama kaum memang udah bahasanya, Bib, ya, bukan bahasa kita ya, iya, bukan ya? Nama kaum. Oke. Kaumnya Nabi Lut namanya kaum Sodom. Kaum pada saat itu. Sodom. Oke. Dia suka sama sesama jenis sampai di titik Allah balikin tuh bumi, Bumi tuh, Bib. dibalikin, Dibalik tuh, Bib. dibalik. Udah sekian lama didakwain sama Nabi Lut. Udah sekian lama diingetin. Yang mau terapi diterapi bisa. Yang mau diobatin bisa pada zaman itu ya. Iya. Ya zaman sekarang juga kalau mau diterapi mau diobatin bisa. bisa ya. Beberapa orang yang anak kenal ya, Hah? dari dia begitu, alhamdulillah bisa berubah bang. Bisa berubah ya? Berubah. Dia waktu itu haji bang, dia lempar jumroh, dia bilang, gue nggak mau jadi bencong lagi, kata dia. Bang itu anak dengar cerita itu lah. Dan subhanallah berubah, dia berubah 180 derajat. Langsung tuh ya. Berarti Walaupun gayanya masih gaya-gaya sama aja ya. Kayaknya hasratnya Karena dia, puluhan Bib, ya. tahun dia begitu. Iya. Gayanya masih begitu. Tapi setidaknya dia udah tidak ibaratnya tidak menjadi contoh Untuk banyak orang yang begitu. Iya, itu sih, Bib. Karena Jadi berubah mungkin sebenarnya. Ana pernah ngobrol, Bib, jadi sama Bang Fikri, ada Bang Fikri dari Rasa. Abang Ani tuh. Wah, nah, abang-abangannya juga, Bib. Paling kalau ini sama dia tuh. Fikri udah and tuh. My Magic Friend. Iya. Iya. Kalau konsul, Bang, gue lagi begini nih.
Nah. Tapi sebelum cerita Bib ya. Jadi ada kemarin lagi cerita sama Bang Fikri. Bang, gue lagi pusing banget dah Bang. Ya. Mau nikah nih. Wah, banyak urusan ya manusia Bib ya, apalagi masih muda begini kan ya. Maksudnya dunia nih lagi gila sama anak nih Bib gitu kan. Iya. Ngomong lah ke Bang Fikri, Bang, gue lagi pusing nih soal nikah nih gitu kan. Kalimatnya itu, anu lupa tapi kurang lebih gini. Dari Bang Fikri? Iya dari Bang Fikri. Kan lagi nanya soal nikah, dia ngomong gini. Udah kalau urusan pernikahan mah nggak usah lu khawatir dan takut. Kalau lu takut sama pernikahan lu, berarti lu nggak percaya kan kehendak Allah. Kalau urusan pernikahan itu urusan niat baik, niat lu sama Allah udah jangan dipikirin, kata dia gitu kan. Maksudnya jangan dipikirin itu dalam artian jangan terlalu khawatir kalau emang niat lu baik, apalagi buat nikah gitu kata dia kan. Ya udah. Dari situ Bipannya pas baca itu semalam itu, besokannya langsung udah urusan nikah bismillah, yang penting tetap dijalanin, nggak ada pikirin. Kalau nggak ada dia mungkin sampai sekarang Ana masih stres tuh Bib. Udah berapa tahun itu, Mak? 8 tahun Bib. Gokil. Oh, nyicil mobil udah lunas tuh. Udah tuh Bib ya. 4 tahun. Nah, gimana Bib? Bib ada nggak kiat-kiat nih Bib? Melakukan sebuah pernikahan Bib? Nggak ada. Kalau urusan itu Ana nggak ada kiat-kiatan. Jalanin aja. Karena urusan orang beda-beda. Jalan orang beda-beda. Oh gitu ya? Iya. Ana nggak berani ngasih kiat-kiat kalau urusan itu. Yang penting ente niatnya niat baik aja, benar kata Bang Fikri. Niat baik Bib. Kalau ente jalanin hubungan, niatnya niat serius, insya Allah nemuin jalannya. Cuma ente perlu ingat tuh, begitu ente nyiapin IO buat pernikahan, setan juga nyiapin IO buat batalin. Masya Allah. Lah iya, karena ente bisa bertahan pacaran 8 tahun tuh, setan mah nggak godain. Udahin ya? Nggak godain. Iya, Maksudnya nggak ngeganggu. Iya. 8 tahun pacaran ya, setan malah justru senang. Asik, proker gue nih. Oh iya bener Bib ya. 8 tahun nih Bib. Tapi begitu ente natepin buat nikah, Iya. Baru dia mau porak-porak Anda tuh ya Bib. baru dia rapat. Bagian. Pokoknya ente bagian godain mertua. Wah. Ente bagian godain bibi. Ente bagian godain tante dia. Mencar tuh Bib ya. Mencar, setan bikin IO. Oh iya. Karena setan gak ridho kita nikah. Oh itu ya. Iya pas kemarin pacaran nih seneng Bib ya. Wah ini dia nih yang gue mau nih. Terus. Terus. Apalagi kalau pacaran lama gagal nikah itu kan sakitnya dalam Wah, Bang. itu ya, Dalam itu kan ya. sebelum zalik. Doain sih Abang jodoh dunia. Amin. Cuman begitu Abang persiapin nyatakan untuk nikah dan dia bilang iya, itu Abang harus tahan-tahan sama godaan setan itu. WO setan itu ya. IO-nya setan. Iya setan ya. Lu Iya, setan lu. Wah bener lu. Selesai lu. Gua lu yo lu itu yo. Iya. Iya. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis tuh bersumpah di hadapan Allah, saya bakal mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, dari berbagai macam sisi. Minimal program pertama iblis menjauhkan kita dari rasa bersyukur. Karena begitu kita kehilangan rasa bersyukur, kita akan cenderung mencari kenikmatan kemaksiatan. Jadi dilain dulu rasa syukur Abang. Masa ini ceweknya misalnya? Iya. Ada cewek yang lebih lain. Kayak cakep juga nih. Begitu ya di dalam hati Perempuan cewek Abang. ya. Iya. Ganteng juga nih laki nih gitu. Bukan ganteng juga. Wah, laki gue udah gue pacaran 8 tahun, dompetnya segini aja nih misalnya. Ada lagi aja tuh ya. Ada lagi. mertua juga gitu. Iya. Udah anak gue bener kan nih dilamar sama ini. Pokoknya dijauhin dari rasa bersyukur dulu tuh. Banyak jadi timbul pertanyaan-pertanyaan tuh Bib ya. Tante juga gitu. Masa acaranya segini doang? Wah. Sekali seumur hidup. Wah. Anak lama-lama gue gedein. Kayaknya Ana merasa mulai kayaknya Iyo sudah bekerja nih. Iyo setan. Iya sudah bekerja bro. Jadi program pertama iblis menjauhkan kita dari rasa bersyukur tuh. Masya Allah. Oke deh Bib. Aneh udah Overheat. nih. Aneh udah overheat. Bukan kameranya. Iya, anehnya overheat. Tapi Jadi begitu intinya nasihat terakhir buat saya juga, buat Abang. Begitu kita nyatakan diri mau menikah ke pasangan kita, pertama kalau masih lamaran simpen aja dulu. Oke. Simpen, nggak usah diumumin kalau lamaran. Begitu pernikahan baru umumin. Kenapa disimpan dulu? Karena itu kalau kita umumin mempermudah gerakan setan buat ngegodain kita. Allah. Jadi kalau lamaran tuh baiknya disimpan.
Kalau pernikahan baiknya diumumkan. Nanti kalau udah akad, umumin. Blar, Bib. Ya? Belar. Jadi kalau abang mau ngejaga diri sekarang, ketika masih lamaran, masih merencanakan, simpan dulu. Sampai abang udah siap buat sebar undangan, sebarin. Masya Allah, aduh. Udah akad nikah udah kelar. Nah di situ ada ujian baru lagi, ujian setan datang lagi. Setan gak berhasil nih, yohnya buat ngegagalin nikah. Di situ dia perform lagi, Bib. Bikin lagi dia event baru yang lebih gede, Oh, ya, aduh. lebih nasional, membahana. Iya, tapi Bib, terima kasih banyak ya, Bib. Sama-sama, Terima kasih sama-sama. banyak nih udah mau. lancar, udah jadi dunia akhirat. Amin amin ya Allah, terima kasih Amin, udah mau makasih. ngobrol. Tapi jujur Bib nih kayaknya kita bakal ada obrolan-obrolan berikutnya nih Bib. Insya nih, Allah, kalau makasih emang- udah mampir ya. Iya, kalau seru nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bib. Karena butuh nih kayaknya masukan-masukan kayak gini nih, Allah, gitu loh. makasih. Terima kasih banyak Bib. Makasih udah Terima kasih mampir, banyak, Bang Bobo udah Pohon. mau ngobrol, udah mau sharing, ngasih ilmunya, udah mau ngundang ke sini nih, udah menyempatin waktunya ya. Gitu aja lah. Next nih gue nggak tahu lagi, udah overheat gue ngomong sama Habib, overheat gue. Baru ini gue ngobrol podcast gue overheat, nggak ngerti lagi gue. Iya. Cuman ya udah, lu pada komen-komen deh kalau misalnya emang kita mau ngobrol lagi bareng Habib gaul kita nih, Asik. kita ngobrol lagi.